wabarakatuh. Hadirin sekalian, segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita, wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Terutama hadirin sekalian yang perlu kita jaga dan wajib kita jaga, jangan sampai berkurang atau hilang ini adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai berkurang, hadirin. Kepercayaan kita, keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, untuk menjaga keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, tidak ada jalan lain, kita harus betul-betul mengerti dan paham tentang ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu untuk kita dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan, untuk kita dapat bermakrifat kepada Allah, kita harus belajar ilmu tauhid. Agar benar tata cara amal ibadah kita kepada Allah, kita harus mengerti dan faham ilmu fikih. Dan agar selamat perjalanan kita menuju kehadiran Allah, jangan sampai ada jangan sampai ada sifat-sifat yang tercelah, sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam hati kita. Jangan ada sombong. Yang nak kita sombong kan apa dia? Wong gagah, wong hebat, wong berduit, berpangkat lagi masuk penjara. Lagi sara. Apalagi kita tak kata apa-apa, dah usah nak sombong. Kemudian ada sifat riya, ada sifat ujub, ada sifat serakah, dendam dan sebagainya. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai ada dalam hati kita. Nah, untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, maka kita harus mengerti, faham tentang ilmu tasawuf. Jadi untuk faham, mengerti tentang ma'rifatullah, belajar ilmu tauhid. Untuk faham dan mengerti tata cara amal ibadah kepada Allah, kita harus belajar ilmu fikih. Agar hati kita bersih dari segala sifat-sifat yang tercela, kita harus belajar ilmu tasawuf. Nah, sekalian, kembali kepada al-imanu billah. Jadi kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah ini bukan melok-melok wong, bukan secara taklid. Bukan secara taklid. Kalau taklid kan melok-melok. Seperti kita masuk masjid kan salat kita, salat mulai tahiyatul masjid, kemudian solat sunat subuh, wirid, doa. Tak ada melok-melok, tak ada bertaklid. Memang kita ngerti, kita faham, kita tahu. Setiap masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum solat sunat tahiyatul masjid. Nah, kita tahu. Walaupun kita misalnya bergewang, masuk masjid ni bergewang, kawan tadi langsung duduk, kita tak. Kita solat tahiyatul masjid. Ditanya, inti solat apa? Dan wong tadi masuk tak ada lagi solat. Oh, ana masuk masjid solat tahiyatul masjid. Apa dia tahiyatul masjid? Penghormatan untuk masjid. Hak masjid itu harus kita laksanakan. Di antaranya melaksanakan solat 2 rakaat sebelum kita duduk ke dalam masjid. Tapi ngapa itu duduk? Wallahu alam. Tidak tahu. Nah, jadi kita tidak ikut-ikutan. Ini kalau nak kata ilmu tadi, masuk masjid sama-sama, orang duduk juga. Orang solat juga. Nah, ini kan berarti belok-belok. Habis azan tadi kita solat sunat subuh, bukan qobliyah subuh, sunat subuh.
Subuh dak kata qobliyah. Subuh dak kata qobliyah. Kenapa dak kata qobliyah? Karena dak kata ba'diyah. Ada ba'diyah subuh. Kalau dak kata ba'diyah subuh, dak kata qobliyah subuh. Tapi solat apa kita tadi habis azan? Itu namanya solat sunat subuh. Sama seperti habis azan asar, kita solat sunat. Bukan sunat qobliyah asar, tapi sunat asar. Kenapa sunat asar? Dia kata sunat qobliyahnya karena asar dah ada ba'diyah. Karena dah ada ba'diyah, dah ada qobliyah. Jadi kita nyebutkan solat sunat asar atau solat sunat subuh. Itu solat. Kalau kita baca wirid. Nah, jadi hadis sekalian, alangkah nikmatnya kalau kita melakukan satu amal ibadah ini memang berdasarkan ilmu kita, bukannya ikut-ikutan. Nah, lebih-lebih lagi tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah itu memang kita ada ilmunya. Kita yakin Allah itu ada. Allah itu ada. Adanya Allah, keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, bukannya melok-melok wong. Karena wong sekitar kita, lingkungan kita ni percaya kalau adanya Allah, kita percaya juga. Karena masyarakat kita ini, wong komplek kita, jiran tangga kita ni yakin dia Allah Subhanahu wa taala itu ada, kita melok juga dah. Andai kata kita hidup di daerah orang-orang kafir, di tempat orang kafir yang ingkar kepada Allah, yang tidak percaya kepada Allah, kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ilmu. Makanya kita harus belajar. Harus mengerti dan faham. Jadi termasuk suatu kesalahan, bahkan boleh dikatakan berdosa bagi orang yang tidak mengerti ilmu tauhid. Ilmu untuk dapat dia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di tempatnya itu, di kompleknya itu, di masjidnya itu ada majlis, ada pengajian yang membahas tentang ilmu tauhid. Nah, jadi sekalian, secara instan yang dapat kita rasakan di dunia ini ada ini. Kalau kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, tenang hidup ini. Tenang. Ya kenapa kita nak sedih? Kenapa kita nak susah? Kenapa kita nak takut dalam hidup ini? Karena ada Allah. Ada Allah. Nah, yang susah, sedih, takut itu karena pada saat itu ada dia lupa kalau ada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allah muttali'un alayya. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu hadiri, Allah hadir, Allah ada. Allahu naziri, Allah melihat aku. Allah muttali'un alayya, Allah selalu memonitor aku. Jadi kalau ada sedih aku, ada masalah aku ingat kepada Allah. Kalau aku senang, aku mengadu kepada Allah. Aku beritahukan kepada Allah segala kesenanganku, gembiraanku, kebahagiaanku. Kalau aku sedih, aku mengadu juga kepada Allah. Aku beritahukan kepada Allah apa kesedihan aku, apa kesusahan aku. Kalau ada orang baik sama aku beritahu kepada Allah, ya Allah, si fulan itu baik sama aku. Si fulan ini ramah sama aku. Si fulan ini murah senyum sama aku, ya Allah. Kalau ada orang jahat sama aku adukan juga kepada Allah, ya Allah, orang ini jahat sama aku. Ya Allah, orang ini sombong sama aku. Ya Allah, orang ini tidak senang sama aku. Nah, ini sekali. Kenapa? Karena kita merasa Allah itu ada. Apalagi kita nak takut. Takut. Saya umpamakan hadirin. Saya umpamakan. Misalnya kita ni masih budak. Balik lagi budak. Ayo. Sekarang kan abah budak.
yai apa cucung budak yai budak Ini misalnya kita balik budak, kita kecil. Misalnya suatu malam Jumaat kita ni tempat kawan, ya, ke tempat kawan. Tempat kawan. Asyik ngobrol tempat kawan main-main ini. Tahu-tahu mula dahulu. Jam 12. Beneran malam Jumaat hujan kicik-kicik pula. Tempat nak kita lalu ini ada kuburan. Dan kebetulan tadi siang ada orang mati bunting bunuh diri. Bunting bunuh diri. Tadi siang. Ini kita bakal lewat situ balik ni. Malam Jumaat hujan kicik-kicik, berani tak balik? Budak ini budak. Kita kecil dulu. Dah biarlah numpang tidur kawan ini. Ngeri kita takut hantu ya. Kalau ada kuntilanak situ. Tahu-tahu ada yang ngetok. Rumah kawan do. Dibuka. Abah datang. Abah kita. Nah, Abah. Balik je Abah. Balik. Nampak payung pula Abah. Balik. Dijemput dia balik. Nah, kita balik sama Abah Bapak Ibu. Balik sama Abah. Kira-kira masih takut tak kita lewat situ? Kenapa? Ada Abah. Payung balik pun dua. Walaupun lewat kubur tak takut, ada Abah. Padahal Abah kita takut mungkin. Nah, hadirin sekalian, ini contoh kecil. Jadi kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman, kita balik di tempat yang gelap, tengah malam, hujan ngecik-ngecik lewat kuburan tempat yang angker. Kenapa? Karena kita ada Abah. Masa tenang karena bersama Abah. Bersama Abah. Nah, hadirin, bagaimana seseorang hamba tidak akan tenang hidupnya kalau dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah. Ada Allah. Jadi kalau kita sakit, ngadu kepada Allah. Apalagi soal buntu. Kecil lah. Jadi walhasil sekalian, inilah iman. Jadi dengan adanya iman, Allah akan beri kepada kita ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Maka untuk merasakan ini, kita harus belajar ilmu tauhid. Dan insya-Allah nanti kita sebulan sekali kita akan bahas soal ilmu tauhid ini. Jadi materi kita di Masjid Nur Huda ini setiap minggu keempat pengajian subuhnya Ustaz Nurdin, kita akan isi kajian ilmu tauhid. Jadi kita harus mengerti, faham ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu kalau arti itu adalah esa, tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga keimanan kita. Bukan hanya menjaga diri, tapi juga untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Sebagaimana dalam masalah dunia kita kepengen ada peningkatan dalam masalah dunia ini. Kita kepengen bisnis kita ni semakin meningkat. Kita kepengen usaha kita semakin meningkat. Kita kepengen rumah kita ni yang tadinya setingkat meningkat menjadi 2 tingkat. Kita kepengen dari tak ada motor punya motor. Kita tingkatkan dari punya motor harus punya mobil. Dari mobil yang biasa pengen mobil yang bagus dan mahal. Ya silakan urusan dunia, tak ada larangan. Tapi masalah tentang keimanan kepada Allah wajib kita jaga dan wajib kita tingkatkan. Jadi jangan masalah dunia yang kita utamakan, ada untuk kita selalu perluas, perbanyak, kita tingkatkan. Tapi masalah agama ini, masalah amal ini, terutama masalah iman, kita biasa-biasa jangan lagi. Kenapa? Karena segala yang kita miliki, yang sifatnya duniawi ini, segala yang kita miliki, yang sifatnya duniawi ini, ada sekalian, itu suatu saat akan kita tinggalkan. Akan kita tinggal, harta akan kita tinggalkan, rumah akan kita tinggalkan, kendaraan yang mewah akan kita tinggalkan, semuanya. Dan nanti di akhirat akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara iman
iman kita ini akan selalu bersama kita dari dunia sampai akhirat. Bahkan hadirin sekalian, dengan iman ini Allah akan selamatkan kita daripada siksa kubur, dan di akhirat dengan iman ini Allah selamat daripada siksa api neraka. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dengan iman, dan nanti ya Allah keluarkan kami dari dunia ini beserta iman. Amin ya rabbal alamin. Sekali silakan mungkin dari Bapak Ibu jemaah ada yang ingin dipertanyakan. Jadi kami beri waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah ada yang menyampaikan dalam forum kayak begini bahwasanya kita berwudu di tempat kamar mandi yang ada WC-nya makruh hukumnya. Pertanyaan saya, bagaimana supaya tidak makruh sedangkan tempat yang kami punya begitulah kondisinya. Yang kedua, bagaimana kalau niat saya datang ke masjid untuk yang pertama sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Padahal waktu yang ada sudah sempit. Bolehkah kita jamak di antara tiga macam itu, kita jadikan 2 rakaat, kita jamak? Yang ketiga, pada hari kiamat nanti kita akan masuk surga atau neraka, apakah tergantung amal kita, timbangan amal kita, atau tergantung bisa tidaknya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sementara itu dulu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, supaya tidak makruh, tempat itu jangan dibikin WC. Supaya tidak jadi makruh lagi, tempat itu jangan dijadikan tempat untuk buang hajat, maka tidak lagi makruh. Selagi tempat itu masih kita gunakan untuk buang hajat, jadi kalau kita berwudu di tempat itu makruh. Makruh ini tidak menjadikan batal, tidak menjadikan batalnya wudu, dan tidak menyebabkan tidak sah wudu. Nah, makruhnya itu kita tidak bisa nyebutkan, melapaskan zikir-zikir. Itu baik. Bismillahirrahmanirrahim dibaca dalam hati. Niat wudunya tu 8 nawaitul wudu itu dibaca dalam hati. Nah, jadi Bapak Ibu yang kita berwudu di tempat kamar mandi yang ada klosetnya itu, wudunya sah. Mandi wajibnya sah. Cuman makruhnya itu karena kita tidak boleh melapaskan zikirnya dulu. Itu baik. Tapi jangan sampai tidak dibaca, tetap kita baca tapi dalam hati. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita nak solat sunat, sedangkan waktu dah mepet, takut kaget kalau kita cuman sikok baik, langsung qomat. Nah, itu ada keterangan boleh kita gabungkan. Termasuk juga solat duha tahiyatul masjid. Kita masuk masjid waktu duha. Memang yang afdalnya tahiyatul masjid dulu. Waktu itu, kemudian setelah itu baru duha. Atau nak salah satu juga boleh. Tapi supaya kita tetap dapat pahala, kita gabungkan. Jadi tahiyatul masjid duha, tahiyatul masjid dengan qobliyah. Boleh. Nah, jadi kalau yang lebih afdal sikok. Tapi kalau sesuai situasi kondisi boleh dijamak, boleh digabung. Kemudian yang ketiga apa tadi? Orang masuk surga itu dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat. Bukan dengan solat.
Bukan karena solat ini mereka masuk surga, bukan karena puasa ini mereka masuk surga, bukan karena haji mereka masuk surga. Tapi orang masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kita melakukan kebaikan ini, yaitu melakukan amal soleh seperti sekarang ini, tujuannya agar mendapatkan rahmat Allah. Nah, begitu kita mendapatkan rahmat Allah, maka dengan rahmat inilah Allah akan masukkan kita ke surganya. Ini baru sementara pertanyaan, berarti bakal nanya lagi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Kalau kita beribadah, mana yang harus kita utamakan? Kuantitas atau kualitas ibadah itu? Terima kasih. Dua-duanya. Kualitasnya dulu, sudah itu tingkatkan kuantitasnya. Dua-duanya. Jadi kualitas dulu, kemudian tingkatkan kuantitasnya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, ada orang buat ibadah Ustaz, tidak banyak, misalnya dia cuma 2 rakaat salat tahajud, tapi dengan tertib nian, dengan tertib, dengan khusyuk, bahkan dia baca surah ayat dengan penuh tadabbur. Ada lagi dia solat tahajud sampai 10 rakaat. Cuman tak kurusan lah Fatihahnya, tomak ninanya, nak cepat tadi kan, nak banyak tadi. Nah, jelas ini yang diutamakan kualitasnya. Bahkan Nabi mengatakan, hadirin, baca satu ayat dengan tadabbur itu lebih Nabi senangi daripada baca Quran 1 juz tanpa tadabbur. Tapi ada juga ini pendapat-pendapat yang lain, pendapat-pendapat yang lain. Jadi yang lebih abdul lagi itu dia kualitas, sudah itu tingkatkan kuantitasnya. Nah, jadi perbanyak amal ibadah kepada Allah, tapi dengan catatan kita melakukan amal ibadah tersebut dengan benar, dengan sesuai dengan syarat rukunnya dan disertai dengan niat yang ikhlas dengan sempurna. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang Pak Ustaz sampaikan ilmu tauhid dengan ma'rifatullah atau tasawuf. Apa perbedaannya sebenarnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, tadi sudah aku jelaskan, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Ilmu tauhid adalah ilmu untuk dapat bermakrifat kepada Allah. Artinya ilmu untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu belajar ilmu tauhid. Ilmu fikih adalah untuk mempelajari tata cara berbuat amal ibadah yang benar kepada Allah. Jadi bagaimana cara wudu, cara solat, cara puasa, cara haji, zakat dan sebagainya, ini diatur dalam ilmu fikih. Nah, untuk menjaga hati, jangan sampai ada sifat-sifat yang tercelah. Jadi untuk menjaga hati, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercelah, nah inilah belajar ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu mengenai tentang masalah hati. Maka waktu kita solat ini 3 ilmu harus pakai. Waktu solat 3 ilmu harus pakai. Ilmu tauhid, yaitu tujuan kita solat ini mengharap ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matrubi a'tini ma'rifataka wa mahabbatak. Kemudian ada ilmu fikih, mulai kita mandi wajib, wudu, kemudian taharah, berpakaian, menutup aurat, ngadap kiblat, masuk waktu, kemudian bacaan dalam solat, tata cara pelaksanaan dalam solat.
Nah kemudian yang ketiga tasawuf, jangan ada hati kita ini ada tujuan yang lain, misalnya ria, minta alam, minta puji wong, sombong, hasud. Nah itu. Nah jadi waktu kita sholat itu 3 ilmu ini wajib kita pakai. Itu baik. Nah, silakan ada yang lain lagi? Tadi yang dikatakan Pak Ustaz antara objek subuh dan sunat subuh itu apa bedanya Pak? Satu lagi objek sholat objek dengan badiah, kalau nggak ada objek dan nggak ada badiah. Yang pertama Pak, apa perbedaan antara objek tadi ada objek subuh dan sunat subuh. Apa perbedaan kedua itu? Kedua, kalau nggak ada objek, nggak ada bagian. Tolong dijelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tadi sudah aku jelaskan juga tadi. Setiap solat yang ada qabliyah, ada ba'diyah. Setiap solat yang ada qabliyahnya ada ba'diyah. Seperti solat zuhur ada qabliyahnya. Kenapa? Karena ada ba'diyah. Termasuk juga solat maghrib ada qabliyah. Kenapa ada qabliyah? Ada ba'diyah. Solat isya ada qabliyah. Kenapa? Ada ba'diyah. Nah untuk subuh dengan asar dah ada qabliyah. Kenapa dah ada qabliyah? Karena dah ada ba'diyah. Nah, jadi mana kita solat yang habis azan sebelum solat wajib itu subuh dengan asar. Kita sebut solat sunat. Subuh, solat sunat, asar. Jadi jangan ditambahi qabliyah. Paham tak? Nah, jadi tak katik qabliyah kenapa? Karena tak katik ba'diyah. Kalau kita sebut qabliyah, nah mana ba'diyahnya? Nah, jadi jemaah sekalian, kebanyakan kita qabliyah galau Jadi jangan disebut qabliyah baik. Jadi langsung sebut sajaku solat sunat subuh. Sajaku solat sunat asar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang saya hormati, pertanyaan saya seputar tauhid. Apa? Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti pengajian tentang dalam ilmu tauhid ini. Jadi ada penjelasan dari beberapa ustaz dan ulama bahwa sholat itu kalau dihubungkan dengan ilmu tauhid, sesungguhnya sholat itu menzuhirkan la ilaha illallah. Lalu kalau kita sholat dalam niat kita atau hati kita tidak ada kaitannya dengan atau tidak dalam konteks dengan la ilaha illallah itu, maka sholat kita dianggap percuma. Mohon penjelasan yang lebih dalam dari Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, dalam hadis Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih afdal selain daripada salat dan ilmu tauhid. Salat dan ilmu tauhid. Inilah sesuatu yang paling afdal. Jadi kita bertauhid kepada Allah, itu melaksanakan salat. Orang-orang yang salat yang benar berarti dia menunjukkan tauhidnya. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi salat ini ya hadirin banyak definisi. Menurut definisi ilmu fikih begini, menurut definisi lughah begini, menurut definisi ulama hakikat begini. Nah, yang satu yang saya jelaskan. Jadi as-shalah bermakna as-silah, yakni
as-silatu bainal abdi wa bainal rabbi. Salat ini adalah as-silah. As-salah bermakna as-silah. Artinya as-silah. Silaturahim. Apa silaturahim? Silaturahim. Apa silaturahim? Nah, kita kadang pacak nyebut tak ngertinya. Sila itu menyambung. Rahim itu tuh ya adik-beradik kita ya, hubungan kekeluargaan. Nah, jadi as-salah bermakna as-sila. Salat itu maksudnya adalah hubungan, yakni as-sila bainal abdi wa bainar rabbi. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang hamba yang telah menyatakan, menzahirkan, menyebutkan, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dibuktikan dengan salatnya. Dibuktikan dengan salatnya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang hamba dan orang kafir adalah salat. Kalau dia seorang hamba yang bertauhid kepada Allah, dia salat. Kalau tidak salat, kafir. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Maka barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, berarti telah menampakkan dirinya kafir terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baik. Jadi kita artikan, kita jelaskan secara syariat mengenai hakikat salat. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya juga loh. Setiap sesuatu ada hakikatnya. Terutama masalah amal ibadah. Ada nama hakikat puasa, hakikat haji, hakikat zakat dan hakikat salat. Nah, supaya kita lebih tahu, dan faham, supaya lebih mudah ini. Jadi kita orang yang bertauhid kepada Allah, tanda tauhid kita untuk menzahirkan, untuk menampakkan tauhid kita kepada Allah itu dibuktikan dengan kita melaksanakan salatnya. Jadi salatnya adalah pembuktian kita orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lagi silakan yang lain. Ya. Silakan Pak Haji, silakan. Saya niatnya mau sholat qobliyah, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, bolehkah sholat qobliyah itu kita kodo setelah sholat ba'diyah? Itu aja, terima kasih. Boleh. Misal kita masuk masjid subuh tadi, tahu-tahu sudah qomat. Qomat. Nah, kita sholat, kalau sudah qomat, tidak ada lagi sholat sunat. Kalau sudah qomat, itu tidak ada lagi sholat sunat. Jadi seluruh jemaah yang masuk masjid, yang baru datang, ikuti sholat wajib. Tidak ada lagi sholat wudu, tidak ada lagi sholat tahiyatul masjid, tidak ada lagi sholat qobliyah, tidak ada lagi. Langsung sholat wajib. Nah, karena kita belum melaksanakan sholat qobliyah, baik itu sebelum subuh, sunat sebelum subuh, atau isya, atau sholat sebelum yang kita biasa lakukan sebelum sholat wajib. Nah, setelah selesai sholat wajib, boleh kita qadha. Cuman ini saran aku, kalau kita nak mengqadha sholat sunat subuh, sebaiknya di rumah Kenapa sebaiknya di rumah Kaget nyadi kurang lain berdosa. Haji Ismail tadi waktu masuk masjid lah qomat. Pas setelah salam-salaman dia sholat sunat. Allahu Akbar. Pasti Haji Taufik heran. Sholat sunat apa? Mana ada ba'diyah subuh? Nah, wong ngingok pasti sholat sunat subuh. Sholat sunat ba'diyah subuh. Padahal kita qobliyah, qadhaan. Nah, jadi ini di rumah Jadi kita Bapak Ibu jangan melakukan suatu amal yang tidak dipahami. Maksudnya jangan melakukan suatu amal di tengah masyarakat, tengah jam yang tidak dipahami oleh mereka, sebab bisa menimbulkan fitnah. Contoh lagi ini, tajdidul wudu. Dalam fikih itu ada tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kita belum batal wudu. Kita tadi habis sholat maghrib, ada pengajian di masjid, atau kita baca Quran, kita zikir, masalah waktu
Isyak, azan. Kita belum batal wudu. Boleh kan kita langsung salat Isyak kan? Boleh. Tapi nak ngambil sunnahnya kita tajdidul wudu. Nah, kebenaran ada embeng. Kita embeklah banyu, kita isi dekat tu, cak setengah embeng be. Jangan sampai kaget mubazir, banyu banyak terbuang, setengah embeng. Nah, kita berkobok juga embeng tu lah. Oh, juga embeng tu lah. Mustamal tak itu? Mustamal tak? Mustamal kan? Sudah, kita masuk masjid. Nah, yang tidak faham, yang tidak ngerti jadi dosa dia. Kata agak mengaji ni. Tak kati-kati, solat berkobok setengah embeng ini. Mana sah? Kemudian jadi imam pula. Beliau jadi imam pula. Ay, mau pakai aku. Kenapa? Tak sah dia wuduk. Tanyalah kamu sama kiai ustaz Palembang ini. Sah tak berwuduk berkobok pada setengah embeng? Sah tak? Dia dah kata kiai nyap sah. Ya pasti kiai ustaz ulama habaib jawab tidak salah loh. Nah, wong ini tadi ada sekalian, bukannya rob al hadas, bukannya ngangkat hadas, tajdidul wudu. Boleh. Yang tidak boleh itu, yang tidak sah itu kalau dia berwudu itu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, baru mustamal. Dia bukan mengangkat hadas kecil, dia masih wudu. Dia tidak berwudu, lagi masih sah solat. Nah, cuman acting dia itu dilihat oleh jemaah yang tidak faham, tidak ngerti, tidak bertanya pula. Sudah jadi omongan. Nah, makanya satu, kita jangan menampakkan amal ibadah yang tidak biasa dilakukan supaya tidak jadi fitnah. Yang kedua, kalau kita melihat ada amal ibadah yang aneh nyeleneh dilakukan seorang jemaah, kita jangan ngomong ke sana ke sini dulu, langsung tanya dalam sangkutan. Bang Haji, mohon maaf, Pak, mohon maaf, Om atau siapa, mohon maaf. Aku ni belajar fikih, kata ustaz, kata kiai, tidak sah berwuduk berkobok. Sebab banyak tak ngalir ini mustakmal, kecuali banyak itu lebih dari 2 kula. Ini setengah embeng. 2 kula itu 216 liter. Ini setengah embeng. Sederum lagi itu tak cukup. Derum cuma 200 liter. Tak sah kita berwuduk di banyu derum itu dengan berkobok. Harus pakai kan atau pakai tembok. Ini bapak ni setengah embeng. Mana hukumnya ni? Oh, aku ni tajdidul wudu. Aku belum batal wudu. Jadi aku ni bukan wafal hadas. Oh, boleh. Nah, kan boleh ilmu kita. Nah, inilah. Jadi Bapak Ibu, pesan aku, kita jangan acting. Melakukan suatu amal yang menyebabkan wong kacau. Contoh imam baca Fatihah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Biasanya Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi dia tadi imam Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lah, macam gitu. Apa pendek ini? Kacau tak? Padahal boleh. Dan cuma jemaah yang tidak ngerti tadi pasti ngomong cak wanggung. Tidak belajar tajwid, tidak belajar fikih, tidak belajar sholat. Padahal boleh itu. Nah, jadi jangan acting. Kalau galak ngomong ke dulu. Buat sekalian, aku mahnya pendek dan makin panjang, pendek. Jadi Maliki yaumiddin. Nah, jadi tahu boleh. Nah, jadi jangan kita open acting lah istilahnya. Dan kalau kita melihat atau mendengar ada sesuatu seperti itu, kita jangan ngomong, jangan. Tanyakan yang bersangkutan. Bersangkutan langsung. Supaya kita dapat ilmu. Satu lagi Bapak Ibu, kamu belajar sama Ustaz Nurdin misalnya. Belajar sama Ustaz Nurdin. Jangan kaget omong Ustaz Nurdin ini kamu adu ke sama Ustaz lain. Kiai, aku nak nanya Kiai. Kata Ustaz Nurdin tak kata kau beliau subuh sama kau beliau asar. Benar apa tidak? Benar.
Dia ngadep kita, belajar sama kita. Sudah dijelas ke? Misal, ini misal. Sebab aku pernah jemaah sekalian. Ini jemaah aku sana. Kita ngajar ke dia tentang solat hajat. Tahu tu jemaah itu datang sama kiai si kok di Palembang ini. Aku dapat catatan soal dina ni. Benar soal hajat ini. Ustaz itu nelpon aku. Nah, itulah kamu jika kurang ajar dan minggilatil adab. Tak berkah ilmu kamu dapati. Kamu tu nak ngadu sama-sama ustaz. Tanya sama Ustaz Nurdin langsung. Nah, apa ngado-ado baik ustaz ini kan? Jadi jangan omongan ustaz itu kiai guru kita adukan dengan kiai lain, jangan. Pernah adin aku dengarkan satu masjid macam kita dah. Ini Imam Jumat yang sering. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Batal alaihi wassalam, batal. Kalau nak nyebut dah mati baik. Atau di luar solat dah apa-apa. Kan tak kata alaihi wassalam. Buat ucapan alaihi wassalam. Besok lusanya ada ustaz lain ceramah di masjid itu, ada satu jemaah langsung nanya, "Ustaz, aku nak nanya, kata Ustaz Nurdinnya tak boleh kita nyebutkan alaihi wassalam, bahkan batal. Kalau imam solat Jumat misalnya nyebutkan Sufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, batal." Yang kiai itu tidak batal. Alasannya Ustaz, itu kan bahasa Arab punya. Nah, kacau hanya kan. Hanya Ustaz tu sama Ustaz Nurdin. Oh, kalau bahasa tidak batal. Jadi kalau ada orang masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, batal tak? Kita sedang solat, Pak. Bini kita nak ke pasar. Abahnya, aku ke pasar dulu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tok. Faddal udukhul. Silakan masuk. Tidak batal, bahasa Arab. Bahkan sekalian salah satu batal ke suatu kalam ngomong, hatta sekalipun cuma satu huruf, kalau dipahami batal solatnya. Satu huruf, bahasa Arabnya ada satu huruf. Ini hebat bahasa Arab, satu huruf ada arti apa? Qi, jagalah. Qi, jamaknya kalau wong dua qah, kalau satu qi. Misalnya Jumang, qi. Ustaz, aku nak mudik, Ustaz, nak ni. Aku jawab, qi, hati-hati. Qi itu hati-hati, jaga. Hati-hati. Kalau orang dua, qah. Kalau ketiga, ku ampusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Jagalah diri kamu. Jagalah diri kamu. Ku ampusakum. Jadi, jagalah oleh kamu. Kalau orang dua, qah. Kalau dia dewek, qi. Batal solat. Jadi bukan soal bahasa Arabnya, kalimat itu tidak ada di dalam solat. Justru yang sunat dibaca tidak kita baca. Apa? Contohnya, lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Allahumma ajirna minan nar. Inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allahumma hasibna hisabai yasira. Itu sunat kita baca. Atau waktu sholatin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana zalika minasyahidin. Ini boleh dibaca sunat, tapi tidak kita baca. Giliran Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam tidak kata sunat apa-apa kita baca. Sudah selesai ya? Lagi tambah tanya lagi. InsyaAllah nanti kita lanjutkan Jumat bulan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.